Kalau aku pribadi, misalnya aku Andina terkenal gitu misalnya. Karena latar belakang, oh itu kan anaknya Imam Ghazali ya, makanya dia cepet terkenal gitu, misalnya gitu. Aku sebenarnya nggak masalah sih, karena memang ya nggak apa-apa. Menurut aku santai aja nggak apa-apa. Dan kayaknya nggak semua orang tuh melihat itu dengan hal negatif. Betul. Ya, jadinya ya nggak masalah. Yang penting kita menampilkan yang terbaik aja, gitu. Justru malah netizen kapalah kepo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMI Podcast, proses dibalik sukses. Seperti biasa di AMI Podcast fokus membicarakan tentang bagaimana perjalanan seseorang atau proses seseorang hingga menjadi sukses. Jadi AMI Podcast ini selalu fokus untuk mencari tahu tentang bagaimana proses seseorang hingga dia benar-benar di titik sukses. Sehingga AMI Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang orang-orang udah sukses bagi AMI ini. Untuk itu pada malam hari ini, pada session kali ini kita kedatangan tamu wanita muda yang cantik, energik, dan luar biasa. Dia adalah Mbak Andina Al-Ghazali. Apa kabar Mbak Andina? Halo Mas Ajib. Halo. Alhamdulillah baik kabarnya. Mas Ajib gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Andina. Iya, alhamdulillah. Mbak Andina boleh agak deketan dikit ya dengan mic-nya biar boleh. kita lebih santai dan rileks ya. Ngobrolnya juga biar enak ya. Mbak Andina, mohon maaf ya kami ngundang Mbak Andina ini dengan dadakan atau tidak jauh-jauh hari, harusnya kan jauh-jauh hari supaya biar takutnya kan Mbak Andina punya kesibukan gitu. Jadi mohon maaf dari tim AMI ini juga ngedadak gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah Mbak Andina bisa ya? Iya bisa. Bisa, alhamdulillah juga bisa datang ya. Iya bisa hadir. Bisa hadir di sini. Mbak Andina, AMI Podcast ini kan fokusnya memang membahas tentang proses seseorang yang udah sukses. Jadi udah beberapa kali dari AMI sendiri menghadirkan orang-orang yang udah sukses, khususnya di milenial, yang orang-orang udah muda, masih muda gitu, tapi udah sukses gitu kan. Nah, pasti kaget dong Mbak Andina nih diundang AMI Podcast dengan tema proses di balik sukses gitu. Pasti bingung ya gitu. Tapi di AMI sendiri itu melihat Mbak Andina itu adalah wanita yang masih muda yang udah sukses kayak gitu. Makanya kami dari AMI sendiri mengundang Mbak Andina. Gak apa-apa, gak keberatan kan? Iya, santai aja gitu ya Kak. Jadi kali ini kita sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan Mbak Andina. Kayak gitu. Mbak Andina, ini saya mau nanya nama lengkapnya. Nah, kan dari pihak AMI juga ketika searching di sosial media itu munculnya Andina Al-Ghazali, Al-Ghazali, bahkan di googling gitu, Andina Al-Ghazali. Sebenarnya nama lengkapnya siapa Mbak kalau boleh tahu ya? Oke, mungkin juga banyak yang belum tahu ya, Mas ya. Nama asli aku Andina Tazkiyatus Zahra. Andina Tazkiyatus Zahra. Iya. Nama yang indah ya, seperti orangnya. Oh ya Mbak Andina, itu kan biasanya namanya kan yang muncul kan Andina Al-Ghazali. Itu gimana ceritanya ada belakangnya Al-Ghazali? Alhamdulillah aku lahir dari seorang ayah musisi, ya, dan beliau punya nama belakang Ghazali. Ya, mungkin beberapa di Kota Kudus banyak yang kenal ya ayah. Jadi setiap keluarga gitu, anak-anak ayah itu namanya memang belakangnya dikasih Ghazali gitu. Tapi sebenarnya itu nama keluarga aja. Keluarga gitu. Ya. Bukan marga ya, tapi tapi nama keluarga aja. Karena saking supaya nama ayahnya selalu nempel pokoknya ditaruh di belakang, biar orang tuh mengenal tentang karya-karya Bapak Imam Ghazali ya. Ya, lebih kepada ini keluarganya gitu aja. Ya. Ya, saya sedikit ini sih Mbak, dapat info
saya baca-baca juga bahwa Bapak Imam Ghazali ini adalah sang maestro ya, seorang musisi juga komposer gitu kan di genre qasidah. Benar ya itu ya? Iya, betul sekali. Itu kalau boleh tahu waktu Pak Imam lagi hit-hitnya, lagi viral kalau zaman sekarang lah ya. Itu di tahun berapa ya, Mbak? Mulai populer gitu ya, populer, Kak ya. Populernya itu sekitar tahun 1999. 99 ya? Iya, sampai 2000-an gitu. Sampai 2000-an ya? Iya. Oh, viral. 99 atau 2000 gitu. Tahun 2000. Ya. Itu mulai karir ayah tuh naik di situ. Naik daun. Iya. Mulai dikenal orang. Dikenal orang. Ya. Albumnya mulai terdengar gitu lah. Terus sebagai sosok putri dari musisi besar di Kudus, itu gimana perasaannya atau sikap menyikapinya? Nah ini saya pengen tahu nih. Misalnya kan kalau misalkan saya nih, bapak saya punya musisi, saya juga agak mentereng. Ini saya anaknya musisi nih. Nah ini saya pengen tahu itu aja sih. Sebagai anak gitu ya? Anak ya? Kalau aku sebagai anak sih tetap kita harus menghormati orang tua, menjaga nama baik orang tua itu pasti ya. Tapi tugas aku hanya menjaga nama baik keluarga, nama baik ayah ya dan keluarga itu. Untuk masalah misal profesi gitu, tetap menjadi diri sendiri. Dan ayah dulu juga mengizinkan untuk tidak selalu bermusik, tapi yang penting kamu hebat dalam satu hal dalam hidup kamu gitu. Fokus. Atau versi terbaik dari diri kamu sendiri. Nah itu luar biasa. Jadi diberi kebebasan, nggak harus karena memang ayah seorang musisi atau terjun di dunia musik kemudian harus ikut terjun di musik, enggak ya, tapi dikasih pilihan untuk kebebasan. Itu bagus. Berarti seperti kayak Indonesia ya. Demokratis. Demokrasi. Berbeda tapi tetap satu gitu. Bagus. Luar biasa nih. Nah, saya juga sedikit mencari tahu tentang informasi Pak Imam Ghazali itu. Beliau memang musisi besar di kota Kudus, bahkan sampai sekarang karya-karyanya di cover banyak dari kalangan genre qasidah, gambus, bahkan dangdut juga di cover kan. Saya juga sedikit mencari tahu karena kan memang saya akan mengundang putrinya, pasti saya dari pihak AMI juga pasti cari tahu informasi walaupun belum detail, makanya untuk detailnya kita akan tanya di sini. Nah, untuk sikapnya Mbak Andina nih, karena kan udah banyak lagunya dibawakan cover bahkan sampai Nisa Sabian yang cover pertama kali tuh di Indonesia, gambus di religi itu kan waktu itu booming, bahkan akhirnya orang-orang ikutan cover. Dan pernah juga Nisa Sabian atau grup Gambus Sabian ini membawakan Teman Sejati yang ciptaannya oleh Pak Imam. Itu Mbak Andina gimana, merasa wow atau merasa senang atau bersyukur atau juga kadang sedih atau gimana nih perasaannya? Pastinya aku bersyukur ya Kak, alhamdulillah karya ayah bisa sebesar itu, dikenal secara nasional gitu. Itu satu, aku bersyukur di situ. Keduanya juga bangga dan pastinya mengapresiasi Sabian ya, luar biasa karena bisa cover sebaik itu. Ya, itu aja. Lebih ke bahagia dan bersyukur. Bahagia dan bersyukur. Kira-kira Mbak Andina bisa nggak nih meneruskan perjuangan sang ayah? Itu berproses ya Kak ya, proses. Aku pun juga sekarang masih banyak belajar untuk bisa gimana sih jadi versi terbaik diri sendiri dan bisa membawa nama baik ayah atau keluarga gitu aja. Gitu. Luar biasa. Nah, kadang kan memang berat ya, saya ngelihat bahkan ada berita di infotainment itu putrinya seorang artis itu malu kalau bawa nama baiknya itu. Nah,
kayak, nah saya nggak mau nyebutin karena takutnya apa namanya orang yang nggak terima kan gitu. Adalah ya kan, pasti ngeliat dong dengar info itu. Nah itu kerasa nggak, saya tuh nggak pengen terkenal tuh karena ayah saya, karena saya artis ini. Saya pengennya ya udah, saya pengen terkenal sendiri dengan jerih payah saya sendiri kayak gitu. Nah, gimana Mbak Andina kalau seperti itu? Ini hampir sama sebenarnya sih menyikapinya. Nah, apakah memang seperti itu atau memang gimana gitu kan? Menurut pandangan persepsi Mbak Andina sendiri. Kalau aku pribadi, misalnya aku Andina terkenal gitu misalnya. Karena latar belakang, oh itu kan anaknya Imam Ghazali ya, makanya dia cepat terkenal gitu, misalnya gitu. Aku sebenarnya nggak masalah sih, karena memang ya nggak apa-apa. Menurut aku santai aja, nggak apa-apa. Dan kayaknya nggak semua orang tuh melihat itu dengan hal negatif. Betul. Ya, jadinya ya nggak masalah. Yang penting kita menampilkan yang terbaik aja gitu. Justru malah netizen kapalah kepo ya. Putrinya tuh yang mana sih anaknya, kadang kan kayak gitu ya, justru malah mencari gitu. Apakah masih apa namanya masih bisa aktif eksis gitu, misalkan gitu. Nah saya sendiri sebagai fan beratnya Pak Imam Ghazali waktu itu saya juga pernah cover, tapi kan bukan musik yang modern, tapi di musik rebana gitu. Tapi kan saya nyanyi dengan, sebenarnya saya tuh ya merasa belum izin gitu, merasa saya bersalah juga karena kan saya membawakan lagunya tapi tanpa izin gitu. Nah untuk ini, dengan kesempatan ini saya mau izin nih dengan putrinya, boleh nggak saya udah menyanyikan dulu? Gak masalah, malah justru kami bahagia aja sih sebagai keluarga Al-Ghazali ya. Kami bahagia karena orang-orang bisa membawakan lagu ayah, malah justru itu yang bagi saya pribadi itu sebuah hal yang bagus gitu. Dan walaupun misalnya kan sekedar menyanyikan lagu tanpa izin pun nggak masalah, karena itu kebebasan aja gitu. Dan nggak bikin yang gimana kok. Maksudnya kayak yang misalnya kok nggak izin sembarangan gitu, nggak ya? Karena musik kan bagian dari seni ya, bisa dinikmati semua orang. Jadi menurut aku hal seperti itu dikasih kebebasan aja gitu. Oh, dikasih kebebasan. Ya, dan kami pun menerima dengan baik, malah bahagia aja gitu. Berarti responnya bagus lah ya. Gitu. Kami merespon baik aja. Gitu, luar biasa nih. Berarti buat netizen nih yang mau cover lagu-lagunya Pak Imam Ghazali, udah dapat izin, udah dapat restu nih dari putrinya, jadi halal Kak. Jadi nggak harus nggak harus izin ya secara tertulis, nggak harus ya. Kalau itu mungkin secara itu ya kayak ada pengurusnya pastinya. Ada manajemen lah ya. Manajemennya gitu. Tapi otomatis kalau yang di YouTube cover gitu boleh ya. Ya itu ada manajemennya sendiri ya, ada yang ngurus. Tapi untuk misalnya kita membawakannya kayak, oh ya udah aku mau membawain di acara ini, di acara itu, maksudnya nggak di YouTube gitu, atau mungkin apapun itu ya, maksudnya kayak it's okay aja gitu. Malah kita bahagia gitu. Seneng ya. Ya tapi ya sebenarnya YouTube kan kebebasan aja ya. Tapi memang kalau di YouTube kan memang dilindungi ya. Dan menurut aku semua karya seniman itu pasti ada pelindungnya kok. Jadi ya memang seperti itu jalannya. Gitu ya. Mungkin bisa diterima gitu ya. Mungkin kurang tepat penjelasannya, tapi aku ngerasa bisa lah dipahami. Ya, kalau saya menarik kesimpulan tadi sih artinya kalau ada yang orang cover itu udah pasti dibolehin. Even mau konser atau bawain secara live itu pun boleh banget. Nggak harus izin ya, seperti kayak artis-artis yang udah gede gitu kan. Harus izin terus kemudian bagi royalti, enggak ya? Enggak. Kecuali kalau YouTube boleh lah. Itu pasti kan di manajemen udah pasti itu udah disetting ya, dari sananya gitu. Di sananya ya, pasti udah ada publisher yang udah ngurus, label yang udah ngurusin gitu kan. Karena kan memang Pak Imam Ghazali kan bukan cuman musisi lokal, tapi juga beliau musisi nasional juga, karena kan banyak orang-orang di Jakarta yang cover gitu. Iya. Dan pastinya mungkin yang ngebawa YouTube pasti udah paham lah kalau misalnya YouTube tuh ada pelindungannya gitu. Maksudnya setiap karya seniman itu ada
pelindungnya gitu atau manajemennya. Ada gitu. hak cipta, ada copyright. Ya, betul sekali. Jadi mungkin udah paham aja gitu ya Kak. Ya itu arahnya ke situ lah. Ya, kena copyright, tapi nggak apa-apa bagi hasil ya, itu untuk menghargai seorang karya pencipta, seniman gitu, karya seorang pencipta dengan bagi hasilnya nggak masalah dong, gitu. Kayak gitu. Nah, latar belakang Mbak Andina kalau boleh tahu, Mbak Andina ini apa namanya dulu itu pernah nggak sekolah musik atau vokal, les vokal gitu, atau memang dididik oleh sang ayah kan, memang suaranya khas ya, kayak sak biasa gitu, pokoknya khas banget lah, nggak ada yang sama gitu kan. Nah, apakah dilatih atau sekolah atau les gitu? Aku suka nyanyi ya Kak, atau mungkin bakat nyanyi tuh dari TK sebenarnya. Nah dari situ karena memang di latar belakangi aku anaknya musisi, jadi kayak gampang aja gitu. Maksudnya karena di rumah kayak ada tempat untuk mengembangkan bakat, jadi ya jadilah begini gitu, bisa nyanyi gitu. Ya karena didukung oleh latar keadaan ya, keluarga ya. Kalau keadaannya memang ada yang lihat musik gitu kan ya. Mau nggak mau harusnya bisa. Iya, itu karena kemauan juga. Kemauan juga ya, nggak cuman hanya karena keadaan, tapi memang kemauan dari juga ya. Batin lah gitu. Ya. Dan memang udah ada bakat lah dari kecil, karena aku udah nyanyi dari kecil ya, dari kelas berapa itu? Kelas 2 ya? Kalau enggak, kelas 5. Kelas itu 5 SD. Ya, itu pun aku kalau banyak itu kan mulai nyanyi itu ya di luar gitu. Di luar, di panggung gitu. Di panggung gitu. Kelas 5. Kelas 5 SD, iya. Buset. Masih itu pun kecil loh. Iya, masih itu kecil. Masih belum tahu, tapi udah. Itu gimana pada waktu itu? Masih ingat gak kira-kira di panggung rasanya gimana tuh? Masih kecil terus kemudian di panggung gitu. Nah, ini pengen kepo nih. Itu rasanya masih terasa sih. Masih terasa pertama kali itu ya. Masih kebayang dan masih terasa juga. Itu langsung, itu pertama kali sih awalnya nggak sengaja sih Kak, teman ayah tuh kan anaknya nikah gitu kan, terus aku diajak gitu kan, deket tuh teman-temannya ayah kan deket sama aku gitu, sering halo say hi gitu kan, kalau misalnya dulu waktu kecil sama aku, terus ayah kan bilang gitu, ini bisa nyanyi gitu, oh kenapa nggak ikut aja gitu, nanti pas anak aku nikah gitu, terus kan ditunggu kan, nanti nyanyi ya gitu. Ini aku beranikan diri gitu. Tapi bener-bener itu udah persiapan kalau misalnya mau nyanyi. Persiapan latihan dulu ya. Oh iya berarti iya nyanyi gitu, ada kesempatan gitu lah. Awalnya sih iseng-iseng gitu ya, kesempatan deh gitu kan. Buat buat ya ngelatih mental gitu lah Kak ya. Gitu. Terus akhirnya nyanyi pertama kali tuh langsung gemeteran semua sih. Gemeteran semua, takut. Iya, tapi udah mau satu lagu itu kan ada 3 ref waktu itu aku nyanyinya. Udah mau berhenti, tapi karena udah dilihat banyak orang, jadinya aku bisa nggak bisa harus lanjut. Nah, jadi situ mental aku terbentuk untuk bisa berani dan lebih percaya diri gitu. Iya. Dari situ aku mulai lanjut ikut manggung sama ayah, tapi itu pun terbatas karena aku dulu sekolah, jadinya ikutnya cuman pas libur gitu, karena tetap harus sekolah, bisa balance lah gitu. Jadi karena ya sekolah juga akhirnya tetap ngambil job di pas libur aja, libur sekolah ya. Aja. Itu pun ikut ayah sendiri. Ya, jadi hitungannya apa ya? Berkarya aja gitu ya. Ya. Tapi ya bagus dari kecil. Padahal kan ya gimana ya rasanya kan dak dikduk ya. Walaupun udah latihan kan tetap aja. Misal katakanlah dalam satu panggung ini keluarga semua ya kan. Let's say satu panggung keluarga semua, tapi kan yang nonton bukan keluarga kan, tapi orang lain. Nah itu yang bikin nervous gitu. Gitu kan gitu. Bisa nyanyi udah syukur udah ada masih bisa ada suaranya gitu. Tiba-tiba nggak ada suaranya gimana gitu kan. Iya itu dari situ aku mulai terbentuk keberanian sih, dimana kayak tetap lanjut walaupun itu udah nggak bisa diterusin. Tapi alhamdulillah respon mereka dulu tuh kayak baik semua, penonton semua tuh baik gitu, kayak ngelihat aku dengan baik gitu. Jadi
antara aku yang takut tapi dengan respon mereka yang baik, jadinya aku kayak ya udahlah langsung aja gitu. Senang. Kayak langsung lanjut gitu sampai selesai lagu gitu. Berarti berapa jam tuh? 3 jam ada ya? Aku kebetulan nyanyinya 2 jaman. 2 jam ya? Iya. Oh, waktu itu 2 jam. Iya, karena acara resepsi kan jadinya wedding gitu ya. Oh, wedding. Jadinya rada singkat gitu. Jadinya aku cuman bawa 2 lagu gitu. Bawain 2 lagu. 2 atau 3 lagu gitu, lupa. Masih ingat apa lagunya? Judul lagu yang dibawain? Judulnya iya masih ingat. Itu lagunya Ayah ya, namanya judulnya Siapa Bilang. Siapa Bilang? Iya. Yang satu lagi apa? Sama Jasa Guru. Jasa Guru. Terus yang satunya lagi tuh apa ya? Aku lupa, kayak bukan kasidah gitu, bukan. Tapi itu lupa aku, pokoknya ada. Ada 3 ya? 3 lagu dinyanyikan, luar biasa. Berarti emang sampai sekarang kalau misalkan nyanyi lagu yang masih kecil, biasanya kan sebaik-baik belajar kan emang dari kecil ya. Nah, kayaknya masih inget gak kalau nadanya kan biasanya kan nada ya. Itu masih inget gak liriknya atau nadanya gitu, masih kadang kalau manggung masih dibawakan gak kira-kira gitu? Lagu yang dulu itu ya? Dulu itu? Sering dulu malah. Sering ya? Iya. Dulu sering dibawakan, tapi karena sekarang kan banyak perubahan ya Kak, jadinya kita menyesuaikan aja gitu. Berarti Mbak Andina ini sukses menaklukkan panggung. Iya, menaklukkan apa ya memberanikan diri aja gitu. Jadi kan karena apa ya, tantangannya seorang vokalis atau penyanyi itu apa aja sebenarnya ketika lagi manggung gitu? Tantangannya adalah secara teknis diri sendiri, dimana kita dari mental sebenarnya kita bisa menata mental, menata pikiran supaya kita tuh tampil dengan maksimal. Tantangannya di situ. Jadi gitu. Lebih mulai itu sebelum kita keluar panggung atau dilihat orang gitu, kita tuh harus bisa menata pikiran kita, bisa menata mental kita biar supaya siap gitu, siap untuk kita bisa sukses lah gitu. Maksudnya sukses dalam arti kita bisa membawakan lagu, pembawaan kita dengan baik gitu. Lebih pada situ sih. Gitu. Jadi kan saya juga ngelihat penyanyi-penyanyi itu kan memang punya talent yang luar biasa ya. Artinya mereka juga punya mental yang bagus, kayak tadi kan diceritakan dari kecil udah punya mental dong, udah latihan mental lah. Latih mental. Latih mental gitu. Kemudian juga nggak cuman punya mental tapi harus punya suara yang nge-support. Iya, betul sekali. Jadi punya mental tapi suaranya nggak support, nanti gimana ya? Butuh belajar. Gitu. Terus kemudian selain itu juga punya karakter juga kan, suara punya karakter suara juga, punya ekspresi juga perlu ya, atau penghayatan lagu biasanya gitu. Nah ini saya masih bertanya-tanya untuk Mbak Andina, kalau ini kan memang dari kecil udah bisa nyanyi katakanlah, sampai sekarang masih latihan nyanyi atau memang nggak pernah latihan sama sekali, tiba-tiba ketika ada job masuk terus kemudian on spot gitu, apa memang latihan dulu? Masih tetap latihan? Latihan dulu, tetap latihan dulu. Latihan ya? Iya, nggak bisa kayak langsung jreng gitu, nggak. Harus betul latihan dulu, setiap hari gitu bahkan. Mengolah suaranya. Iya, mengolah vokal, mengolah pembawaan, itu yang sering aku latih pastinya. Latih ya? Iya. Itu memang harus ya? Harus banget. Harus banget ya, karena kan emang kerjanya di dunia entertain kan, ya memang mau nggak mau tetap itu ya, menjaga supaya suara itu tetap bagus. Ya, kita tampil dengan maksimal gitulah. Iya. Gitu. Nah, soal ini ekspresi saat menyanyi dibutuhkan itu perlu nggak sih ketika kita nyanyi itu perlu penghayatan, itu dari kapan bisa menghayati itu? Apa memang dari kecil itu udah belajar untuk ini menghayati lagu gitu kan? Kayak kalau saya melihat penyanyi kan kayaknya sambil menjemin mata, menghayal gitu kan, karena dia bisa menjiwai gitu. Iya. Nah itu gimana, belajar dari kapan bisa seperti itu ibaratnya nyanyinya? Dari dulu ya, aku dikasih pengertian ayah gitu kalau misalnya aku bawain lagu ini gitu, lagu A misalnya. A itu temanya sedih gitu. Kita harus bisa membawakan dengan perasaan yang mellow gitu. Lebih kepada situ. Jadinya
misalnya lagu seneng, kita harus bawa lagu seneng. Nah dari situ kan kayak pikiran kan mulai ngerti itu, oke, berarti kalau misalnya ini lagunya ini kita membawakannya seperti ini, kalau lagunya ini seperti ini gitu. Jadi mungkin sebagai penyanyi otomatis itu ya Kak. Iya. Terus pernah nggak pengalaman di dalam manggung tiba-tiba lupa lirik? Kayaknya bahaya nih. Pernah pastinya ya. Pernah banget ya. Kalau lupa lirik tuh pernah sampai megang HP pun padahal lirik di depan mata tuh sampai lupa gitu. Karena saking gimana caranya kita tuh tetap fokus gitu loh. Tapi alhamdulillah terset dengan baik. Maksudnya lagu itu yang aku bawakan walaupun aku nggak hafal liriknya tapi tetap jalan aja gitu. Nah tipsnya itu gimana? Kok bisa tipsnya? tiba-tiba kan lupa nih. Nah, lupa tapi tetap jalan. Tetap jangan keluar di nada misalkan atau gimana, itu caranya gimana? Nah tipsnya itu tadi. Caranya adalah kita bisa menyesuaikan aja gitu. Menyesuaikan. Ke ref atau ke yang pertama itu apa namanya istilahnya nggak tahu sih saya. Iya itu intronya gitu ya. Yang gitu. Gimana gitu. Iya. Tapi biasanya kalau kita sebagai penyanyi tuh kan sering ngedengerin ya Kak, sering lagunya. Jadi misal salah satu lirik gitu-gitu kita otomatis kayaknya sih gitu. Karena mungkin sering ya, kalau penyanyi kan sering terlatih otomatis kan kayak kan sering membawakan lagu, sering nyanyi juga, sering manggung, jadinya misalnya ada kesalahan seperti itu kayaknya langsung bisa ke cover gitu sih, keset gitu. Langsung bisa mulai menyesuaikan gitu lah. Refleks ya? Iya langsung refleks. Kalau seorang penyanyi menurut aku seperti itu. Untuk saat ini Mbak Andina itu fokus job untuk grup apa tadi yang di keluarga itu punya grup apa aja? Kalau di keluarga punya dua. Ya, yang pertama itu punyanya ayah ya, itu qasidah namanya The Maestro Almantar. Ya, itu mungkin udah beberapa orang yang udah fanatik banget, ya udah kenal banget ya. Itu memang fokusnya ke qasidah yang baru launching 2020-an atau 2019 gitu ya Kak. Itu mulai aktif dari panggung ke panggung itu namanya El-Ghazali. Iya, El-Ghazali. Iya, bukan. Karena kan namanya tadi belakangnya Al-Ghazali. El-Ghazali. Harapannya namanya El-Ghazali. Berarti ngedompleng lagi nih. Iya. Nama orang tua, bukan ngedompleng ya, lebih bangga aja. Bangga dong. Proud of father. Iya, betul. Al-Ghazali itu kan aku sama kakak aku ya yang bikin. Itu kan baru 2020. Dan itu pastinya genrenya atau mungkin pengemasannya baru juga. Itu lebih kepada kayak musik Arabian musik sama qasidah yang bukan qasidah juga tapi lagunya ayah yang kita cover dengan nuansa baru. Ya, lebih ke kayak modern vibe gitulah. Ya. Milenial, iya. Jadi terima kasih banyak, ini sebuah kehormatan dan apresiasi sekali dari Ami Podcast udah datang, udah hadir, meluangkan waktunya yang dimana Mbak Andina tuh sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan. Terima kasih banyak. Pokoknya dari Ami mendoakan supaya Mbak Andina dan keluarga tetap sukses dan bisa selalu membawa nama baik ayah dan keluarga. Ya, amin. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan podcast Ami. Nah, luar biasa sekali ya, tadi ceritanya sangat menginspirasi sekali, menginspiratif bagi kita semua. Bahkan perjalanannya yang berliku-liku sampai akhirnya Mbak Andina ini tumbuh dewasa dan menjadi seorang penyanyi profesional yang tetap melanjutkan grup qasidah Almantar ya? Iya, Almantar sama El-Ghazali. Sama El-Ghazali. Nah, dari situ
Ami berterima kasih dan Ami sangat senang sekali kepada tamu kita dari Ami. Semoga Ami juga ketularan sukses. Amin. Dan untuk itu terima kasih banyak yang menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channelnya El Ghazali dan apa channel yang satunya? TV The Maestro, TV Qasidah The Maestro Al-Mu'antar. Di layar ini. Ya, nanti ada ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari Ami Podcast, proses di balik sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.